Oke, kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kemarin kita sudah membahas tentang setiap data elektronis, apakah sama dengan basis data? Nah, jawabannya belum tentu. Karena di dalam pengolahannya belum tentu terdapat pemilahan dan pengelompokan data sesuai dengan jenis atau fungsi data tersebut. Contoh pemilahannya bagaimana? Contoh pemilahannya adalah sistem akademik. Di situ dipilah-pilah menjadi data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data perkuliahan ya. Nah, itu contoh dari pemilahan dalam basis data. Kemudian kita masuk ke komponen basis data. Di dalam suatu basis data tentunya terdapat beberapa komponen. Dan komponen itu harus saling melengkapi. Jika salah satu komponen yang tidak ada, nah itu tidak bisa disebut sebagai basis data. Komponennya apa saja sih? Komponennya ada data, ada hardware, ada softwarenya, ada user yang menggunakan. Kita mulai dari data. Data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Ini merupakan suatu tujuan dari basis data. Jadi datanya juga harus ada, ini penting. Yang kedua adalah hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database. Kemudian ada software atau perangkat lunak perantara antara pemakai dengan data fisik. Perangkat lunak dapat berupa database, manajemen sistem, dan berbagai program aplikasi. Yang keempat, tentunya adalah pengguna atau usernya. Sebagus apapun basis data, sebagus apapun hardware, softwarenya, tapi kalau tidak ada yang pakai, ya tidak akan bisa disebut sebagai basis data. Nah, itu komponen-komponen yang ada di dalam basis data. Kita singgung lebih jauh ya, di mana hardware itu biasanya berupa perangkat komputer, standar media penyimpan sekunder, dan media komunikasi untuk sistem jaringan. Kemudian ada operating system atau OS atau sistem operasi, yaitu merupakan perangkat lunak yang memfungsikan, mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer. Kemudian harus sesuai dengan DBMS yang digunakan. Jadi sistem operasi yang dipilih, yang digunakan itu harus sesuai. Sesuai itu berarti kompatibel dengan DBMS, Database Management System yang digunakan. Nah, contoh sistem operasi ada Windows, ada Linux, ya, ada Unix, ada Macintosh, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada database. Database yaitu basis data yang mewakili sistem untuk dikelola. Sebuah sistem basis data bisa terdiri dari lebih dari satu basis data. Ya. Jadi dalam suatu sistem basis data itu bisa lebih dari satu basis data. Database Management System, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data ya, itu bisa di base, code base,
Airbase, Microsoft Access, Microsoft Workflow, Borderland Paradox, ya. Itu adalah contoh sederhana dari DBMS. Ya. DBase, Workbase, Airbase, Access, Workflow, Borderland. Ya. Kemudian ada juga contoh kelas yang kompleks. Contohnya apa? Contohnya Borderland Interface, Microsoft SQL Server, Oracle, Informix, Sybase, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke user atau pengguna, yaitu orang-orang atau manusia yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari merancang sampai yang menggunakan di tingkat akhir, ya. Dari yang analisa, merancang, yang membuat, ya. Sampai tingkat paling akhir, apa itu? Pengguna, usernya, penggunanya, tingkat paling akhirnya, ya. Kemudian ada optional software, yaitu perangkat lunak sebagai pelengkap untuk mendukung basis data. Itu bersifat opsional, ya. Boleh dipakai, boleh tidak. Kemudian hardware itu terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database. Contohnya apa? Ya bisa berupa peralatan untuk menyimpan database, ada hard disk, disket, flash disk, CD, hard disk eksternal. Nah, kemudian ada peralatan input, ada keyboard, ada scan, ada kamera digital, output, ya. Keyboard, ya itu jelas Anda tahu ya keyboard ya, untuk mengetik ya, scanner untuk menyekan ya, kamera digital, output itu bisa layar monitor, printer ya. Itu adalah hardware. Contoh lainnya apa? Ya, peralatan komunikasi data. Bisa pakai Ethernet, bisa sampai modem. Ya. Terus selanjutnya ada software. Software di sini berfungsi sebagai perantara atau interface antara pemakai dengan data fisik pada database. Kemudian software pada sistem database itu dapat berupa Database Management System DBMS yang menangani akses terhadap database sehingga pemakai tidak perlu memikirkan proses penyimpanan dan pengelolaan data secara detail. Jadi DBMS di sini digunakan untuk mempermudah pemakai. Jadi pemakai tidak perlu memikirkan proses penyimpanan dan pengelolaan data secara detail. Jadi ya pemakai tinggal pakai aja ya. Masukin input, selesai laporan jadi ya. Jadi itu adalah fungsi dari DBMS. Kemudian ada program-program aplikasi dan prosedur-prosedurnya. Nah, kemudian kita masuk ke user atau pengguna atau pemakai. Pemakai di sini ada 3 klasifikasi. Klasifikasi yang nomor 1 adalah DBA atau Database Administrator. Yang kedua adalah Programmer. Yang ketiga adalah End User. DBA atau Database Administrator itu adalah orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. Nah, jadi DBA di sini adalah
tugasnya paling berat karena mengelola sistem database secara keseluruhan. Nah, kemudian ada programmer, itu juga mempunyai tugas untuk membuat program aplikasi yang mengakses database. Nah, jadi programmer itu tugasnya untuk membuat program aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Clipper, VB, Oracle, baik secara batch maupun online untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, nanti mahasiswa yang D3, ya ini biasanya untuk membuat suatu aplikasi atau programmer. Yang S1 atau D4 nanti analisis program. Nah, jadi ada perbedaan antara yang D3 dan S1. Kemudian kita masuk ke end user. Nah, end user yaitu orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuatkan oleh programmer. End user itu adalah penggunanya, ya, pengguna di dalam DBMS itu namanya end user atau pengguna terakhir. Ya. Kemudian ada pemakai, ya, pemakai database siapa saja. Jadi secara umum seluruh sistem dalam kehidupan bisa menggunakan konsep basis data, ya, dalam pengelolaan informasi. Kenapa? Karena semua sistem itu tidak bisa lepas dari fakta, ya. Tidak bisa lepas dari fakta. Jadi semuanya itu pasti realita atau fakta. Kemudian kita mencoba untuk melihat beberapa bidang yang memanfaatkan basis data dalam hal efisien, akurasi, dan kecepatan operasi. Dalam bidang apa saja? Ada bidang kepegawaian, ada bidang pergudangan atau inventory, ada akuntansi. Nah, kalau kepegawaian, ya, nah, kita bisa lihat di suatu badan kepegawaian, entah itu di dinas mana, ya. Itu di situ biasanya ada suatu sistem. Nah, jadi mereka memanfaatkan konsep dari basis data, pegawai, absensi, ya. Kemudian nanti di situ ada beberapa tunjangan, bagian dari pegawainya, ya, untuk berbagai perusahaan yang memiliki banyak pegawai. Nah, jadi perinciannya sudah lengkap di situ. Misalkan si A berangkat jam berapa jam kerjanya, berapa hari berangkatnya, golongan berapa, lulusan apa. Nah, nanti direkod di situ semua. Nanti setiap akhir bulan keluar lihat gajinya, ya, atau absensinya berapa, oh bolosnya berapa kali, ya, golongannya berapa. Nah, itu contoh dari bidang kepegawaian. Pergudangan, nah ini jelas, ya. Jadi misal ada barang masuk, barang keluar, ya kan, barang apa saja yang diminati oleh pelanggan, barang apa saja yang laku. Nah, itu sudah direkod menggunakan sistem pergudangan atau inventory. Hari ini barang dari Jawa Timur masuk berapa, tulis, masukin ke database, jebret. Ada penjualan
keluar berapa, sisa berapa. Nah, keuntungannya berapa tiap bulan. Nah, itu nanti bisa direkod di dalam sistem pergudangan. Ya, berhubung pergudangan ya berarti fokus ke dalam stoknya. Stoknya ada berapa? Nah, itu nanti masuk di sini. Akuntansi ya, ini akuntansi ya banyak digunakan juga ya untuk menghitung berbagai perusahaan ya. Untuk berbagai perusahaan layanan pelanggan. Kemudian untuk perusahaan yang berhubungan dengan banyak pelanggan. Akuntansi ya. Akuntansi itu banyak digunakan ya. Tidak bisa lepas. Nah, hitung gaji ya pakai akuntansi ya kan. Hitung stok laba rugi ya pakai akuntansi ya. Jadi dikit-dikit ya akuntansi ada ya. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk perusahaan yang memanfaatkan basis data lagi. Perbankan juga, pakai kan perbankan kan? Ya. Dia mau ngelola data nasabah, siapa saja nasabahnya, ya. Tabungannya berapa, ya. Minjem, ya jelas di bank juga ada yang minjem ya. Jadi di bank tidak mungkin cuma nabung-nabung aja, tidak mungkin ya. Jadi ada yang pelanggan atau nasabah yang peminjam. Ya, jadi nabung, ya ada yang minjam. Ya. Kemudian untuk pembuatan laporan akuntansi, ya, akuntansi lagi, ya kan? Jadi akuntansi ada di mana-mana ya. Jadi kalian kuliah akuntansi juga nggak akan rugi, ya. Kemudian untuk pelayanan informasi pada nasabah dan lain sebagainya, ya, perbankan, itu nasabah, ya, peminjaman, jangkanya berapa, bunganya bagaimana, flat atau naik atau turun atau bagaimana, ya. Nah itu perhitungannya atau teorinya sudah menggunakan konsep dari basis data. Kemudian ada pendidikan atau sekolah atau di dalam kampus. Data mahasiswa. Kemudian penjadwalan kuliah. Nilai. Nah, dosennya juga masuk. Jadi hari ini misalkan hari apa? Hari Senin. Siapa dosennya? Jadwalnya apa? Siapa saja yang ikutin kuliah? Nah, itu ada di situ nanti ya. Jadi Anda pun juga akan ada di situ karena tadi yang di awal bilang adalah nyata atau fakta. Mahasiswa itu adalah nyata, fakta. Jadi kalian nanti ikut kuliah berapa kali, ya kan? Tugasnya bagaimana? Ya. Ujian midnya bagaimana? UASnya bagaimana? Nah, nanti keluar sebuah nilai Anda satu semester ada berapa ya. Yang baik ya alhamdulillah, yang jelek ya diperbaiki. Nah. Kemudian ada lagi rumah sakit. Ya. Kalau rumah sakit contohnya adalah melakukan pengelolaan histori penyakit. Ya. Atau pengobatan pasien. Jadi pasiennya siapa saja, sakitnya apa aja, nanti bisa direkod di basis data. Sewaktu-waktu nanti ada keluhan lagi, nah, cari namanya siapa. Namanya misalkan A, si A sakit, cek, oh udah pernah ke sini. Dulu sakitnya ini. Nah, itu untuk mendeteksi suatu penyakit. Nah, histori atau sejarah penyakit yang ada. Selain menangani penyakit, histori penyakit, juga untuk pembayaran perawatan. Ya. Biayanya berapa? Ya. Jadi itu fungsi di dalam rumah sakit. Kemudian di dalam telekomunikasi, dalam melakukan pengolahan data administrasi kabel atau data pelanggan. Nah, itu juga bisa direkod di dalam basis data telekomunikasi.
Bisa juga kalau ada gangguan. Nah, itu contoh atau bentuk perusahaan yang memanfaatkan basis data. Selanjutnya, perbedaan dari file management system dan database management system. Kalau file management system, nah, itu programnya oriented, kaku, redundant, inkonsistensi. Kalau database management system, data oriented, luwes atau fleksibel. Kemudian keselarasan dan terkontrol. Nah, itu adalah perbedaan dari file management system dan database management system. Program oriented yaitu adalah susunan data di dalam file, distribusi data pada peralatan storage, dan organisasi filenya dipilih sedemikian rupa sehingga program aplikasi dapat menggunakan secara optimal. Kemudian data oriented adalah susunan data organisasi file pada database dapat dirubah, begitu pula strategi aksesnya tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Nah, itu adalah program dan data oriented. Kemudian tujuan dari DBMS, tujuan dari database management system. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan atau speed. Basis data memiliki kemampuan untuk mengelompokkan, mengurutkan, bahkan perhitungan matematis sehingga pengguna dapat melakukan penyimpanan, perubahan, atau manipulasi dan menampilkan data secara cepat dan mudah, meningkatkan performance. Jadi di sini adalah kecepatan atau speed. Yang selanjutnya adalah efisiensi ruang penyimpanan. Dengan basis data kita dapat meminimalisasi redundansi atau menghilangkan redundansi data yang tidak penting. Jadi data-data yang tidak penting, data yang kembar itu bisa dihilangkan. Baik dengan menerapkan pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. Nah, selanjutnya ada kebersamaan pemakai atau shareability, di mana suatu basis data dapat digunakan oleh banyak user dan banyak aplikasi. Contoh misalnya, data mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dibutuhkan oleh banyak bagian. Contohnya, bagian akademik, bagian keuangan, kemahasiswaan, dosen, perpustakaan. Ya. Maka tidak harus semua bagian memiliki catatan data mahasiswa. Nah, paham ya? Data mahasiswa itu digunakan banyak bagian. Apa tadi? Ada akademik, keuangan, mahasiswaan, dan perpustakaan. Nah, tapi setiap bagian itu tidak harus memiliki catatan data mahasiswa. Cukup disediakan oleh sebuah basis data. Saya tekankan adalah sebuah basis data. Jadi cuma satu tok. Ya, dan semua bagian bisa mengakses data sesuai dengan kebutuhan atau keperluan yang ada. Satu data mahasiswa digunakan oleh banyak bagian. Kemudian menangani data dalam jumlah yang besar. Kemudian meniadakan duplikasi dan inkonsistensi data. Ya, jadi data yang sama dihilangkan. Keamanan. DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen user. Jadi user dapat memberikan password dan hak akses yang berbeda sesuai dengan keperluan dan posisinya. Jadi contohnya, posisi administrasi itu tugasnya input barang, ya, penjualan, pembelian. Bagian gudang, stok, ya, bagian
pemimpin atau owner atau pengguna atau pemilik perusahaan ya beliau yang punya perusahaannya cukup tahu laporan itu aja, nggak butuh input output. Penting laporannya dapat berapa, untungnya berapa, ruginya berapa. Kalau rugi ya ditanggulangi, kalau untung ya alhamdulillah, kan. Kemudian mengurangi waktu pengembangan aplikasi. Jadi pembuatan aplikasi dapat memanfaatkan kemampuan dari DBMS sehingga pembuat aplikasi tidak perlu menangani masalah penyimpanan data, tapi cukup mengatur antar muka atau interface untuk usernya. Sama ini ya keuntungannya ya. Kemudian ada kerugian pemakaian. Di sini tadi ada keuntungan yang banyak ya. Mengurangi redundansi, menghindarkan inkonsistensi, terpeliharanya integritas data, data dapat dipakai sama-sama, mempermudahkan penerapan standarisasi, jaminan security atau keamanan, menyeimbangkan kebutuhan. Nah, di samping keuntungan juga ada kerugian ya. Apa kerugiannya? Mahal. Ya. Diperlukan hardware tambahan, CPU lebih besar, terminal lebih banyak, alat untuk komunikasi. Biaya performance yang lebih besar, listrik, personil yang lebih tinggi, klasifikasinya, kemudian biaya terlokasi antar lokasi, kota. Selain mahal juga kompleks dan prosedur backup dan recovery yang agak sulit. Oke, saya kira itu dulu ya. Kalau ada yang tanyakan silakan monggo. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.